hidupku, beri harapan baru. Karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku, beri harapan baru. Dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. Oh Tuhanku. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita saat ini, kita percaya kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita sedang ibadah di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Dia tetap menjagai kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk bisa meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya mengundang kita untuk tundukkan kepala kita, mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan, penyertaan-Mu begitu ajaib bagi kami semua. Kami bisa berkumpul tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bisa meninggikan Engkau apapun kondisi situasi saat ini Tuhan. Pandemi yang melanda Tuhan, tapi kami percaya bahwa Kau tetap memberikan kami kekuatan, Kau memberikan kami kesehatan yang luar biasa Tuhan. Kau menjaga setiap umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sekarang kami akan melakukan ibadah Tuhan. Kau berikan kami rasa sukacita, Kau berikan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat meninggikan Kau. Kau lindungi Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami ingin lebih lagi untuk mengenal-Mu Tuhan, ingin lebih untuk dekat dengan Kau. Kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kau adalah Allah yang satu-satunya yang layak untuk kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila ku buka mataku,
semua yang baik dalam hidupku. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama kita mau mengatakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang layak untuk kami puji. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu
kami semua ya Tuhan. Apapun kondisi yang kami alami, kami percaya Engkau Allah satu-satunya yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Kau menghidupi kami Tuhan, Kau menyertai kami semua. Kami dapat merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Pujikan dari awal, haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku.
Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami tahu Kau adalah Allah yang sungguh besar ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau adalah Allah yang sungguh hebat. Kami percaya perlindungan dan penguasaan-Mu Tuhan. Kau tetap menjagai kami Tuhan. Tuhan Allah yang kami sembah. Hanya Kau Tuhan yang layak ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi Kau bersamaku Tuhan. Di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, Kau Allah yang selalu bersama dengan kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada pagi hari ini, semua karena Engkau Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagian kami adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka kami percaya Engkau Allah yang bersama kami akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Kami percaya kehidupan kami akan menjadi bukti kebesaran nama-Mu. Kau akan memakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala yang terbaik yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji menyembah Engkau. Saatnya Tuhan kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang bagi setiap langkah kaki kehidupan kami. Biar Kau mengurapi setiap kami, terlebih lagi hamba-Mu Tuhan. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Apa yang telah hamba persiapkan sempurnakan. Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu, karena hamba-Mu adalah alat bagi kemuliaan-Mu.
Biar perkataan-perkataan mula yang hamba sampaikan bukan perkataan hikmat manusia. Dan hamba percaya setiap dari kami yang sungguh-sungguh datang mencari dan belajar akan kebenaran firman Tuhan akan menemukan Kau dan akan mendapatkan jawaban. Hadir-Mu Tuhan dalam ibadah kami, dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, kami percaya hadirat Allah ada dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami mau belajar Tuhan, kuasai, teduhkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Semua yang siap belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Ya. Oh sebentar, saya agak lupa. Mungkin bisa di-share untuk yang jemaat di Bondowoso, karena saya lupa untuk share link YouTube-nya. Terima kasih. Shalom, puji nama Tuhan. Jika ada pertanyaan datang dalam kehidupan kita, kalau ada yang nanya gini, pertanyaannya gini, apa yang benar-benar kamu inginkan sebelum kematian itu datang? Apa yang kau inginkan? Apa yang benar-benar sudah terjadi sebelum hari Tuhan menjemput setiap kita? Pertanyaan itu datang dan ada yang menjawab gini. Ada yang menjawab, saya mau sebelum saya meninggal, saya mau menemukan orang yang saya cintai. Itu pasti yang jawab anak muda. Dan ada lagi yang bicara, saya mau keliling dunia dulu. Ada yang bicara, saya mau hidup saya tidak ada penyesalan. Berarti semua yang diinginkan dilakukan yang terbaik dan dia tidak akan menyesal nantinya. Ada yang menjawab lagi, saya mau menjadi seseorang yang dicintai, dibutuhkan dan dihargai. Ada yang lagi menjawab, dia mau jadi orang yang kaya. Banyak. Ada yang menjawab, dia mau apa yang diimpikan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada setiap kita yang ikut ibadah ini, baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Kalau pertanyaan itu datang, apa yang kau mau, yang kau inginkan sebelum hari Tuhan memanggilmu? Saya percaya akan banyak lagi beragam jawaban sesuai dengan situasi kondisi kita saat ini, sesuai dengan usia. Ada perbedaan Bapak Ibu Saudara antara sekolah dengan kehidupan. Perbedaannya adalah kalau di sekolah kita mendapatkan pelajaran, lalu kita dites, lalu kita naik. Seperti sekarang akhir-akhir ini, sekarang minggu depan sudah tahun ajaran baru. Saya percaya semua, puji Tuhan, semua naik. Dan kalau kehidupan, bedanya adalah kalau kehidupan itu dia dites terlebih dahulu dan di sana engkau akan mendapatkan sebuah pelajaran. Perbedaannya pada saat sekolah dikasih dulu pelajarannya sehingga pada saat kamu tes kamu tahu. Tapi dalam kehidupan engkau dites terlebih dahulu dan engkau menemukan suatu pelajaran yang luar biasa. Itu sebabnya ada orang bijaksana berkata seperti ini, belajarlah dari pengalaman orang, jangan jatuh pada lubang yang sama. Di dalam kehidupan ini ada 4 hal yang saya lihat tidak bisa kembali. 1, kesempatan yang sudah lewat. Itu tidak akan pernah kembali. Kesempatan yang pernah datang dalam kehidupan kita, kalau itu lewat dia tidak akan kembali. Yang kedua adalah perkataan yang sudah kita ucapkan. Perkataan yang kita sudah ucapkan itu tidak akan pernah kembali. Maksudnya apa? Kalau kita kata-kata yang menyakitkan, itu sudah terlebih dahulu menyakitkan orang itu. Perkataan itu terlebih dahulu telah melukai orang tersebut. Kalau engkau berkata-kata sesuatu yang baik, engkau sudah membangkitkan orang itu. Dan itu tidak kembali. Yang ketiga, waktu yang tidak bisa kembali. Yang keempat adalah yang tidak bisa kembali saat kepercayaan itu telah hilang.
Hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tema firman pada pagi hari ini adalah do this as long as you live. Lakukan ini selama engkau hidup. Do this as long as you live. Lakukan ini. Apa yang harus kita lakukan selama kehidupan ini? Supaya tidak ada penyesalan pada akhirnya. Supaya kita tidak merasa, kenapa dulu saya tidak buat itu? Kenapa kok waktu itu saya tidak lakukan itu? Lakukan apa selama kita hidup? Saya percaya yang ikut ibadah ini adalah manusia-manusia yang hidup. Saya percaya siapapun kita hidup saat ini. Persoalannya besok belum tentu waktu kita. Mungkin bisa 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, bisa ya mungkin juga bisa besok waktu itu datang. Tetapi hiduplah seperti hari ini adalah hari terakhirmu. Itu that's the best. Jadi tidak pernah menyia-nyiakan. Apa yang harus kita lakukan selama kita hidup? Kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Ulangan 31. Ulangan 31 ayat 1. Saya bacakan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Bapak Ibu Saudara, Musa adalah hamba Tuhan. Dia adalah seorang nabi. Dia adalah pribadi yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel sebelum akhirnya Musa tidak masuk dalam tanah perjanjian. Ada kesalahan yang dia buat. Musa adalah seorang yang dipilih Tuhan. Nah, ayat 1 katakan, pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini. Apa yang dia mau sampaikan? Dia pergi ke bangsa Israel. Musa ini pergi ke bangsa Israel, dia mau menyampaikan. Apa yang dia mau disampaikan? Di ayat 2 dikatakan, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan perhatikan Bapak Ibu, Tuhan telah berfirman kepadaku. Tuhan telah berfirman kepadaku. Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Jadi Musa itu pergi ke bangsa Israel menyampaikan apa yang Tuhan ngomong sama dia. Wow, itu kerinduan setiap kita. Saya percaya setiap kita yang di tempat ini maupun yang ikuti ibadah streaming, itu kerinduan kita untuk kita dapat mendengar yang Tuhan mau. Iya kan? Tuhan berfirman kepadaku. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Katanya, sekarang umur saya sudah 120 tahun dan saya tidak mampu lagi menjadi pemimpinmu. Itu kata Musa. Dia bilang saya sudah 120, saya sudah tidak bisa lagi jadi pemimpinmu. Selain itu, Tuhan telah berkata bahwa saya tidak boleh. Selain itu Tuhan telah berkata bahwa saya tak boleh menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu, Musa adalah seorang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Dia mendengar Tuhan bicara kepada dia, pergi kamu ke bangsa Israel, yang saat itu adalah Musa masih menjadi pemimpin bangsa Israel. Yang saat itu Musa masih menjadi pemimpin bangsa Israel, tapi Tuhan bilang, kamu pergi kepada orang-orang yang kamu pimpin, bahwa kamu sudah gak boleh mimpin lagi. Bisa bayangkan situasi itu ya. Seorang pemimpin yang telah dipilih, tetapi dia dengar juga dari Tuhan bahwa dia tidak boleh lagi mimpin. Dengan alasan yang Musa sampaikan, saya sudah 120 tahun. Itu alasan yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan berfirman kepada saya bahwa saya tidak boleh menyeberangi sungai Yordan itu. Ada dua alasan. Tapi saya percaya dari dua alasan itu sebenarnya yang paling kuat adalah alasan di mana Tuhan telah berfirman kepadaku. Tuhan telah berfirman kepada Musa bahwa kamu bukan lagi pemimpin, sekarang saya menunjuk seorang pemimpin penggantimu. Dan Musa katakan saya sudah tua, 120 tahun. Dia sudah tidak boleh menjadi pemimpin, baik mau di dalam Amplified Bible dikatakan pemimpin dalam rohani, spiritual, baik juga pemimpin secara militer. Jadi tidak boleh jadi pemimpin. Apa yang mau disampaikan Bapak Ibu Saudara? Yang harus kita lakukan
Do this as long as you live. Lakukan ini selama engkau hidup. Tidak lain, tidak bukan. Adalah dengar apa kata Tuhan dan lakukan. Seperti pujian yang tadi kita naikkan. Dikatakan hidupku bukti dari kebesaran. Dan hidupku menggenapi firman-Mu. Berarti apa? Melakukan apa yang Tuhan firmankan. Jangan pernah bilang begini, saya tidak dengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang sekarang engkau pegang itu adalah suara Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan telah firmankan. Ketika saya baru memiliki anak, saya tidak tahu bagaimana cara mendidik anak. Saya bingung cara mendidik anak dengan metode yang seperti apa. Karena saya melihat bahwa saya tumbuh menjadi besar dan saya tidak menjadi pribadi yang baik. Saya kepingin keturunan saya adalah keturunan yang lebih baik. Orang-orang sering bilang memperbaiki keturunan. Nah, saya belajar ikut seminar sana, seminar sini, seminar sana, seminar sini. Saya ikut terus. Dan biasanya seminar itu kalau dilakukan banyak di hari Sabtu. Ketika saya banyak ikut seminar, saya tidak merasa puas, saya baca buku ini, saya baca buku itu. Saya mau mendapatkan suatu metode yang pas cara mendidik anak. Dan saya berhenti waktu itu tidak lagi banyak mengikuti seminar. Ketika saya mengikuti sebuah seminar di mana seminar itu tanpa saya sadari dan tanpa saya tahu, karena begitu banyak seminar, pokok kalau seminar cara mendidik anak saya pasti ikut. Dan saya tidak tahu ternyata seminar yang itu yang terakhir kali saya ikut adalah seminar di mana narasumbernya membuka dalam kebenaran firman Tuhan. Ternyata di dalam firman Tuhan sudah ada caranya mendidik anak. Dan di situ saya catat dan saya belajar untuk melakukan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan itu sudah ada manual booknya. Kita ini kan ciptaannya. Dia sudah berikan manual booknya itu. Nah kalau misalkan ada orang yang bilang dia mendengar suara Tuhan, puji Tuhan diberikan karunia itu. Tetapi kita tidak menunggu sampai kita bisa mendengar suara Tuhan, baru kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ada semuanya di dalam Alkitab yang Bapak Ibu Saudara pegang. Caranya gimana? Supaya kita bisa dengar suara Tuhan, itu gimana? Tidak ada yang lain, tidak ada cara yang lain, tidak ada rumus yang lain selain engkau mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya begini dengan saya. Bagaimana saya bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Dan saya katakan gini kepada dia, tidak ada cara lain. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dengan cara engkau berdoa, baca firman. Tidak ada cara yang lain. Tidak perlu harus ke gunung, tidak perlu harus berpuasa berhari-hari. Ya oke, kalau berpuasa itu konteks berbicara yang lain. Maksud saya adalah bukan engkau mencari dengan usaha manusia seperti itu, tidak. Sesuatu saya percaya karena pengalaman pribadi saya sendiri, saya bicara tentang pengalaman pribadi saya, di mana saya bukan mencari dengan saya bertapa, tidak. Tapi Tuhan berikan itu di mana saya kadang mendengar sesuatu. Atau Tuhan timbulkan sesuatu untuk saya bisa lihat. Itu tidak pernah dicari. Dan itu sebabnya saya berkata bahwa itu sebuah karunia, sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya tidak ada cara lain. Kalau engkau mau dengar perkataan Tuhan adalah dekatkan dirimu. Selama engkau hidup, lakukan ini. Dekatkan dirimu terus menerus di dalam hadirat Tuhan. Baik posisi baik, baik dalam posisi tidak baik. Dekatkan terus dirimu dan Tuhan. Karena engkau mau dengar suaranya, berarti kau harus dekat dengan suaranya. Sang suara itu. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Jadi caranya adalah dekat. Ayat 3 dikatakan gini. Selanjutnya ayat 3. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat 2 Musa sudah datang, Musa sudah berdiri di depan bangsa Israel. Musa telah sampaikan apa yang Tuhan minta Musa sampaikan. Bahwa dia tidak lagi boleh memimpin dan Tuhan pilih seseorang. Dan Musa bilang,
Yosua yang akan menggantikan sebagai pemimpin. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dunia ini kita sulit sekali melepaskan jabatan yang sudah pernah Tuhan percayakan. Tetapi perhatikan Musa, luar biasa. Terlepas dari apakah dia dapat masuk atau tidak di dalam tanah perjanjian, tapi Musa melakukan yang baik. Bukan berarti Musa adalah melakukan setiap pribadi kita di tempat ini ada di dalam setiap kehidupan kita melakukan hal yang baik. Tetapi tidak cukup ada, tapi berbuat baiklah terus menerus. Bahkan perbuatan baikmu sampai dilihat oleh banyak orang, itu yang harus kita lakukan. Dikatakan di Amplified Bible dikatakan gini, "It is the Lord your God who will cross ahead of you. He will destroy this nation before you." Dikatakan before you. Jadi artinya apa? Sebelum kita masuk ke dalam suatu peperangan, Tuhan sudah ada di depan kita. Wow, dahsyat ya. Before. Seringkali kita merasa begini, kalau kita bicara kepada minta sesuatu hal yang baru, kita bilang, aduh gue gak bisa deh. Aduh gue jangan dulu deh. Kan seringkali itu dulu. Wah gak bisa ini begini. Seringkali. Padahal firman Tuhan katakan before you. Jadi sebelum lu bilang yes, sebelum lu bilang enggak pun, Tuhan sudah ada kok di depannya. Tuhan sudah ada. Kalau tadi kita bilang kita mau menggenapi firman-Nya, artinya apa? Setiap kesempatan yang datang dalam kehidupanmu, jawabannya harusnya iya. Bukan, aduh ini bukan gue nih, kayaknya bukan panggilan gue nih, gue belum dengar suara Tuhan. Gak begitu. Before you, situasi itu Tuhan sudah ngomong. Musa hanya lakukan. Dia hanya just do it, apa yang Tuhan bilang, lu sampein, lu bilang Yosua pimpin. Dia cuma lakukan. Apakah Yosua sudah tahu? Tidak, Yosua juga tidak tahu pada saat itu. Dia juga kaget, saya bisa bayangkan itu. Di tengah-tengah Musa berdiri, yang tadinya dia seorang pemimpin bangsa Israel di sana. Dan Yosua ada di antara mereka di sana. Dan Musa sampaikan, Yosua juga bingung, loh kok gue jadi gue? Padahal dia menganggap begitu respect kepada Musa. Dia sudah pimpin bangsa Israel sampai pada saat itu. Dan Yosua saya yakin dia sangat respect kepada Musa dan sangat menghormati Musa. Ketika Musa bicara begitu, dia pun kaget. Kalau dia mau compare, kalau dia mau bandingkan kemampuan dia sama Musa, Yosua pasti bilang, wah gue gak ada apa-apanya sama kamu, gak salah lu gak salah denger jangan-jangan Tuhan bukan ngomong begitu. Tapi tidak begitu, Alkitab tidak pernah catat itu. Alkitab tidak bilang begitu. Nah, saya percaya setiap kita saat ini ada di bawah suatu pimpinan. Siapapun itu. Siapapun kita. Engkau sebagai anak, engkau punya pimpinan orang tuamu. Engkau seorang istri, engkau punya pimpinan suamimu. Engkau seorang karyawan, engkau punya pimpinan bosmu. Bos juga ada pimpinannya. Suami juga ada pimpinannya. Tuhan. Itu sebabnya kita harusnya melakukan apa yang mereka pimpinan di atas kita sampaikan. Dan memang secara daging itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Contoh, kita ada di dalam satu bangsa saat ini. Bangsa Indonesia. Saya percaya setiap kita bukan suatu kebetulan kalau ada di bangsa Indonesia. Ketika Tuhan izinkan kami boleh pergi ke beberapa negara. Dan kami melihat dan menikmati kelebihan masing-masing negara. Tapi endingnya, ujungnya seringkali saya bicara begini kepada Bapak Gembala, kepada suami saya bilang begini. Seenak-enaknya negara ini, dan negara ini. Lebih enak negara sendiri ya. Makanya ada pepatah bilang gini, hujan batu di negeri sendiri, hujan es di negeri orang. Sebaik-baiknya. Jadi kita harus percaya bahwa kalau kita ada di bangsa Indonesia, kita ini ditentukan Tuhan di bawah suatu kepemimpinan. Kepemimpinan kita adalah kepemimpinan Bapak Presiden kita Jokowi. Nah kalau hari ini Pak Jokowi menetapkan PPKM gitu ya, yang mendadak, tugas kita adalah mengikutinya sebagai warga negara yang baik. Tugas kita adalah mensupport apa yang disampaikan oleh di atas. Nah itu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan selama kita hidup adalah
percayalah bahwa Tuhan berjalan di depan kita dan Dia tidak pernah membuat kita berjalan sendirian. Dan yang ayat berikutnya dikatakan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Bapak Ibu Saudara, pada saat Musa sampaikan itu kepada Yosua, dia tidak selesai di sana, dia masih lanjutkan di ayat 4 dikatakan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya ini? Dia mau bilang gini sama Yosua, dia mau bilang, pokok lu tenang aja, Tuhan sudah pernah lakukan itu. Dan Dia buat kita memperoleh kemenangan. Dan saatnya Tuhan juga akan lakukan hal yang sama. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah pernah tolong engkau di masa yang lalu, mungkin kemarin Tuhan tolong engkau, tahun lalu Tuhan tolong engkau, bulan lalu Tuhan tolong engkau, maka Tuhan yang sama itu juga yang akan menolong engkau melalui apa yang kau alami saat ini. Tuhan yang sama. Dia akan melalui menolong engkau bisa melewati apa yang sedang kau hadapi saat ini. Harus percaya. Apakah pada saat Musa bicara begitu kemenangan itu sudah diperoleh? Tidak, belum. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dibutuhkan iman. Dan Tuhan katakan tidak perlu besar, hanya sebesar biji sesawi saja. Bapak Ibu, biji sesawi itu kecil sekali. Itu kecil sekali. Bahkan Tuhan bilang dalam kebenaran firman Tuhan katakan, adakah aku temukan iman pada saat Dia datang kembali? Kenapa Bapak Ibu? Karena situasi kondisi begitu mencekam, situasi kondisi tidak menjadi lebih baik, keadaanmu hari ini tidak jadi lebih baik. Tetapi kalau engkau punya iman, engkau percaya kalau dulu Tuhan tolong, engkau bisa ada sebagaimana engkau ada pada pagi hari ini, itu karena pertolongan Tuhan, maka ke depan Tuhan akan menolong engkau. Itu pasti. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Ayat 5 dikatakan, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, Tuhan akan memberi kamu kemenangan. Wow. Tuhan akan memberi kamu kemenangan. Sama kayak gini, kalau misalkan kita ikut suatu perlombaan, kita berbuat kotor ini ya misalnya, kita berbuat kotor dalam arti kata kita ikut suatu perlombaan, kita kenal orang dalam, lalu dia bilang lu tenang aja pokoknya lu ikut aja ntar lu gue bikin menang. Kira-kira yang maju menang itu pede gak? Pede. Nah ini hal yang sama Tuhan mau sampaikan kepada kita, maju saja. Tuhan akan memberi kamu kemenangan. Alkitab sudah janjikan itu. Tuhan akan memberi kamu kemenangan. Kalau tadi engkau bilang pede, hanya janji manusia, itu bisa meleset. Seringkali kan kita lihat yang sudah bayar, yang sudah begini, toh meleset. Bahkan ada orang yang merindukan anaknya laki-laki, dia normal, tapi dia kepingin anak laki-laki. Dia gak mau anak perempuan. Lalu dia pergi ke dokter khusus, bayar mahal, hanya dipilih sel anak laki. Jadi kalau itu kan ada X dan Y, yang dipilih yang lakinya aja, yang perempuannya dibuang semua spermanya, yang dipilih laki lalu dimasukkan ke dalam sang wanita. Ternyata yang keluar tetap perempuan. Itu bisa meleset sehebat apapun kalau manusia yang janji. Tapi Tuhan yang janji ini, Tuhan bilang Tuhan akan memberi kamu kemenangan atas mereka. Lalu mereka harus kamu perlakukan tepat seperti yang saya katakan kepadamu. Perhatikan saudara, firman Tuhan katakan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Tapi ingat, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Artinya apa? Iya, memang ada part yang kita lakukan, ada bagian yang kita enggak serta-merta begini. Bangun tidur enggak ngapa-ngapain, enggak kerja, enggak mikir, terus Tuhan kasih kemenangan. Ya itu omong kosong. Tuhan memberikan kau kemenangan.
Tapi kan tadi di ayat-ayat sebelumnya ada step by stepnya. Ada Tuhan bilang, nih lakukan ini. Dia pilih Yosua, dia yakinkan Yosua. Yosua harus mau menjadi pemimpin. Walaupun dia tahu kemampuannya tidak. Walaupun dia tahu bahwa dia saja dibandingkan Musa belum tentu hebat dia gitu loh. Secara manusia dia pasti berpikir begitu. Nah, yang bagian kita pada saat kita melakukan, lalu kita meraih kesuksesan, kita meraih jabatan, kita meraih kekayaan, kita memperoleh ketenaran, kita peroleh yang kita semua. Ingat, itu karena Tuhan berikan. Bukan semata-mata karena engkau. Makanya pada saat engkau sudah mencapai pada kemenangan itu, firman Tuhan tidak titik. Dia katakan begini. Di Amplifier ya dikatakan, the Lord will hand them over to you and you shall do them in accordance with all the commandments. With all the commandments which I have commanded you. Maksudnya apa? Setelah kamu dapat kemenangan itu, lakukan persis, lakukan tepat seperti apa yang telah saya perintahkan kepada kamu. The commandment, ada huruf id-nya, kalau itu dalam bahasa Inggris itu lampau. Berarti apa? Tuhan sudah ngomong dulu sebelumnya. Tuhan pilih Yosua sudah jadi pemimpin, Tuhan janjikan kemenangan, tetapi Tuhan bilang, setelah menang, lakukan seperti ini kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Tuhan percayakan suatu hal yang baik secara jasmani kau rasakan. Tapi ingat, itu semua bukan serta-merta karena usahamu. Karena Tuhan berikan itu. Dan pada saat Tuhan berikan itu, ada maksud Tuhan di dalamnya. Lakukanlah maksud Tuhan itu. Itu bagian kita. Itu bagian kita yang harus kita lakukan. Do this as long as you live. Lakukan ini. Jangan pernah lupa atas semua perintah Tuhan. Pada saat kemenangan itu sudah engkau peroleh. Ada seekor monyet, dia ada di atas pohon. Lalu ada angin topan, angin tornado dan angin sepoi-sepoi. Angin topan bilang begini, gue bisa nih jatuhin dia. Gue butuh waktu 45 menit. Lalu tornado bilang, gue gak perlu 45 menit, gue cukup 30 menit. Angin sepoi-sepoi diam saja. Angin topan lakukan, ternyata monyetnya gak jatuh. Lalu angin tornado lakukan, dia juga gak jatuh. Monyet itu semakin peluk pohonnya dan dia tidak jatuh. Nah ketika angin sepoi-sepoi datang, pelan-pelan. Kalau angin sepoi-sepoi kan enak nih kayak gini nih, ada angin sepoi-sepoi. Ngantuk akhirnya. Ngantuk, jatuhlah monyet itu. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, saat kita ada di dalam puncak kehidupan kita, saat kita mendapati apa yang kita mimpikan, saat kita merasa bahwa kita sudah mencapai goal yang kita mau, kita lupa kadang-kadang. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita tetap memiliki kerendahan hati. Karena hanya kerendahan hati itu bisa membawa engkau tetap ada pada posisi itu. Ayat 6 dikatakan, oh ya, seperti tadi saya bilang, waktu tidak bisa kembali. Kita tidak bisa merubah masa lalu kita, tetapi kita bisa bertindak sekarang untuk merubah masa depan kita. Kalau dulu kita menjadi pribadi yang tidak mau tahu orang, yang tidak mau belajar memahami orang, biarlah hari ini kita belajar menjadi pribadi yang mau memahami orang. Mungkin kita di dalam perjalanan kehidupan ini kita akan bertemu dengan orang-orang yang sejalan dengan kita, yang kita rasa sevisi dengan kita. Kita akan bertemu dengan mereka, tapi jangan lupa belum tentu sepaham dengan kita. Harusnya kita ini menjadi pribadi yang sepaham dengan Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau. Ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kamu teguh hati dan berani. Itu ada tanda seru, itu ada kata perintah. Itu bagiannya harus dilakukan oleh Yosua. Itu bagian yang harus kita lakukan. Teguh hati dan berani. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu sendiri yang akan menolong kamu. Perhatikan ini, Ia tidak akan mengecewakan atau meninggalkan kamu.
Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu dan meninggalkanmu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap pribadi kita di tempat ini seringkali mengecewakan orang lain. Pasti kita mengecewakan orang lain. Dan kita juga dikecewakan oleh orang lain. Tetapi Tuhan berbicara pagi hari ini kepada setiap kita. Tuhan berjanji. Kita percaya bahwa janjinya itu seperti fajar yang pasti terbit di pagi hari. Yang pasti matahari terbit di sebelah timur. Itu pasti Tuhan bilang, aku tidak akan mengecewakan kamu dan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Janji seperti apa lagi yang membuat kita khawatir? Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Yang harus kita lakukan selama kita hidup adalah jangan pernah lupa bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakanmu dan meninggalkanmu. Itu artinya apa? Kalau Tuhan minta sesuatu dalam hidupmu, kalau Tuhan suruh sesuatu, just do it. Lakukan dengan teguh hati dan berani. Lakukan dengan kemantapan, seperti engkau berkata, engkau percaya bahwa engkau punya dekingan yang kuat, yang tidak mungkin tidak menolong engkau, yang tidak mungkin tidak membawa engkau meraih keberhasilanmu. Harusnya engkau punya keyakinan seperti itu. Bila engkau tidak mau mengecewakan seseorang, maka tipsnya adalah, jika engkau tidak mau mengecewakan seseorang, tipsnya adalah jangan engkau membuat janji di saat engkau bahagia. Karena kalau engkau lagi bahagia, rasanya engkau mau bahagiakan semua orang lain. Lalu yang berikut, jangan engkau kalau kita membalas omongan gitu ya, membalas omongan atau membalas chatting gitu, jangan dibalas ketika engkau marah. Karena pada saat engkau marah, kau akan keluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Itu engkau mengecewakan orang lain. Dan jangan engkau membuat keputusan di saat engkau sedih. Karena engkau akan menyesal akan keputusanmu. Kalau engkau tidak mau mengecewakan orang lain, berhati-hatilah dalam apa yang engkau lakukan dan engkau tindakan. Fokus kita adalah bukan lagi kita mencari kebahagiaan, tetapi bagaimana kita memberi kebahagiaan kepada orang lain. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu yang harusnya kita fokuskan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain? Sumber bahagia kita, sumber cinta kita adalah Tuhan Yesus. Tidak bisa tidak, kita harus dekat kepada Dia. Dia adalah sumbernya. Saat kita dekat pada sumbernya, maka itu yang akan diberikan kepada kita, maka itu juga yang akan kita bisa berikan kepada sesama kita. Tidak ada yang lain. Ayat 7, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai, perhatikan, sampai mereka memilikinya. Wow, Dia adalah Tuhan Alfa dan Omega. Kalau Dia memulai, Dia akan mengakhirinya. Dia bukan cuma sekedar berjanji akan memberikan, tetapi Dia bilang sampai engkau memilikinya. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini STTI sedang membeli sebidang tanah, kami percaya bukan karena kuat gagah STTI, tetapi kami percaya dan terus beriman bahwa jika Tuhan memulai, kami boleh membayar DP tanah tersebut, Tuhan akan membantu sampai berdirinya satu bangunan yang Tuhan kehendaki di atas tanah tersebut. Itu adalah suatu keyakinan. Apakah hari ini sudah terlunas? Belum. Tetapi bagian kita adalah mempercayakan kebenaran firman Tuhan dan tetap mengerjakannya. Apa yang Tuhan berikan saat ini di tangan kita, itu yang harus dilakukan. Jangan hanya bermimpi dan tidak pernah bangun sehingga mimpi itu tetap menjadi mimpi. Tuhan bilang sampai engkau memilikinya. Luar biasa Tuhan. Bahkan di dalam Amplified dikatakan inheritance, itu jadi warisan. Tuhan itu luar biasa. Dia, kalau engkau saat ini setia kepada Tuhan, berapapun usiamu hari ini, kesetiaanmu ini bukan berhenti pada generasimu, tetapi pada generasi sesudahmu, pada generasi setelahnya, pada generasi setelahnya. Karena firman Tuhan katakan, tidak pernah aku melihat anak cucunya meminta-minta bagi mereka yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Itu kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat kita tetap berdiri pada
pekerjaan Tuhan, janjinya. Apa yang membuat kita kuat sampai hari ini? Apakah kita memiliki jaminan bahwa kita tidak akan kena COVID? Tidak. Tapi kita punya jaminan dalam kebenaran firman Tuhan. Berlindunglah di dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur 91, baca terus setiap hari. Maka engkau kuat, sampai engkau kuat. Sampai imanmu timbul dan engkau tidak lagi takut. Jangan hidup dalam kekhawatiran dan tinggal dalam ketakutan. Jangan. Karena Tuhan bilang sampai engkau memilikinya. Itu yang Tuhan janjikan. Ayat terakhir, ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Waduh. Tuhan kasih janji yang begitu luar biasa. Ulangan 31 ayat 8, pegang itu. Dikatakan sebab kalau engkau takut, kalau engkau menemukan melihat suatu tantangan yang besar, rasanya engkau compare dengan kemampuanmu tidak bisa. Katakan begini kepada dirimu, sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia akan membawa kita meraih apa yang kita mau. Jangan takut dan jangan patah hati. Katakan itu terus kepada dirimu dan sampai imanmu bangkit. Jangan takut, jangan patah hati. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari sekali lagi dikatakan Tuhan sendiri membimbing dan menolong engkau. Ia tidak akan mengecewakan atau meninggalkan engkau. 2 kali dalam pasal Ulangan 31 ayat 6 dan ayat 8. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan 2 kali Tuhan bilang Dia tidak akan mengecewakan. Ada satu konfirmasi yang tegas yang Tuhan kasih tahu. Tuhan tidak akan mengecewakanmu. Kalau hari ini kau belum dapat, kalau hari ini kau belum lihat, kalau hari ini kau belum meraih, kalau hari ini apa yang kau doakan rasanya semakin jauh, itu berarti semakin dekat. Pada saat Yusuf mimpi, itu tidak membuat dia semakin dekat kepada mimpinya. Sepertinya jauh, tapi ketika waktunya Tuhan, itu sebegitu mudah Tuhan berikan. Seringkali mungkin kita sering lihat di Google gitu ya, ada orang yang menggali, ketika dia gali, dia capek, dia balik. Tapi ada satu orang lagi yang terus gali, begitu dia terus gali dan akhirnya sedikit lagi dia menemukan berlian itu. Bapak Ibu Saudara, situasi apa yang kau hadapi saat ini? Tuhan tidak pernah mengecewakan kau. Terus lakukan apa yang Tuhan percayakan kepadamu saat ini. Dan kuatkan hatimu dan jangan patah hati. Jangan lihat, jangan compare dengan orang lain. Tapi pegang janji kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan engkau. Tuhan yang sama yang akan memberikan engkau kemenangan. Dan Dia berjanji sampai engkau miliki. Apa yang menjadi doamu saat ini? Apa yang belum kau capai? Jangan ada penyesalan pada saat engkau dipanggil Tuhan. Tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Bagian setiap kita adalah percaya bahwa Dialah Tuhan penolong yang setia. Dia Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang untuk pemain musik dan WL maju ke depan. Kita akan naikkan pujian. Iya Yesus Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi saat ini dengan Tuhan. Dimanapun kau posisinya saat ini. Tuhan tidak terbatas oleh gedung gereja. Engkau adalah gerejanya. Saat engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan akan menghampirimu dimanapun kau berada. Iya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, sama takut bimbang karena
katakan ku tahu Kau bersamaku. Yes, naikkan dengan imanmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dia Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi setiap pribadi kita. Mari naikkan ucapan syukurmu. Situasi kondisi apapun saat ini, Dia lebih tahu yang terbaik bagimu. Dia sanggup pulihkan hidupmu. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang lebih tahu. Yes, thank you Lord. Kau lebih tahu. Sanggup Kau Tuhan yang sanggup. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi naikkan pujian ini. Katakan lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Hanya Yesus penolong yang setia. 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 Mari sembah Tuhan, haleluya. Kami percaya Engkau penolong yang setia. Kami percaya firman-Mu. Kami pegang janji-Mu selalu tepat pada waktunya. Kami percaya mujizat Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami pegang teguh janji-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi orang percaya, bagi orang yang berharap, bersandar,
hati firman-Nya, Tuhan mengerjakan bagiannya. Haleluya. Oh, syadalalabalalabalalabalalabalaba. Kiaralabashande. Diberkatilah umat Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah engkau yang menaruh percaya kepada Tuhan. Diberkatilah engkau yang berseru kepadanya. Diberkatilah engkau yang memanggil nama Tuhan. Diberkatilah engkau yang mencari wajah-Nya. Diberkatilah engkau yang tidak pernah putus harap kepadanya. Diberkatilah engkau yang terus menanti mujizat Tuhan. Haleluya. Oh, sadalala sande. Hiralaba sadalala. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Rahmat-Mu sungguh besar bagi kami. Anugerah Tuhan kami terima terus sampai saat ini. Dan kami sungguh bersyukur Bapa. Keberadaan kami semua karena kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami ada semua karena kasih sayang Tuhan semata. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami tetap dalam lindungan Tuhan. Dan kami sangat merindukan. Kami bagaikan anak ayam yang ada di dalam kepak sayap induknya, sehingga terhindar dari segala bahaya. Dan kami mau ada di dalam kepak sayap Tuhan. Kami dalam lindungan Tuhan. Karena hanya dalam lindungan Tuhanlah kami aman. Hanya dalam lindungan Tuhan kami ada dalam kedamaian. Hadirat Tuhan terus memenuhi kami, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami bawa berkat Tuhan bagi setiap orang yang bertemu dengan kami. Tempat di mana kami pergi dan berada, kami bawa hadirat Tuhan. Kami bawa kesembuhan, kami bawa mujizat, kami bawa kemuliaan Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati jemaat Tuhan GCC, baik yang ada di Surabaya dan seluruh cabang binaan yang ada. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak Edwin dan keluarga. Tuhan memberkati Prof Sonik dan keluarga. Tuhan memberkati Pak Joko dan keluarga. Memberkati Pak Fandi dan keluarga, Pak Andri dan keluarga. Tuhan memberkati Kotedi dan keluarga. Dan seluruh hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa dan kami bersyukur kalau STT Anugerah membeli sebidang tanah di Prigen Pasuruan. Memberkati keluarga hamba-Mu Pastor James yang oleh anugerah Tuhan telah menolong pekerjaan Tuhan di STT Anugerah. Tuhan memberkati keluarga ini. Dan Tuhan, kami menyerahkan proses selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan sajalah yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Tuhan memberkati tim imamat yang sudah melayani. Semua pelayan Tuhan, dalam nama Yesus hamba melepaskan berkat Tuhan atas tim imamat, atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan memberkati mereka hari ini, esok dan seterusnya, terus dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah raya siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati dan menaungi saudara mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita masuk dalam kekekalan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.